Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem informasi pencucian motor online berbasis Android. Dikerjakan oleh saya, Muhammad Zaid, 1511705. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir metodologi penelitian. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama nanti ada bab pendahuluan, bab landasan teori, perancangan sistem, bab 3, dan bab 4 adalah penutup. Selanjutnya, profil singkat saya, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Batam 2020, Muhammad Zaid, 1511705. Bab 1 yaitu pendahuluan. Dengan laju perekonomian dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi, banyak orang yang disibukkan dengan rutinitas pekerjaan, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mencuci motor. Dalam kondisi ini, sebagian orang memanfaatkan untuk membuka usaha bisnis pencucian motor online dan memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, sebuah usaha pencucian motor online membutuhkan sistem informasi untuk menunjang pelayanannya. Sistem informasi pelayanan merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk bisnis yang berkaitan dengan jasa layanan, terutama dalam sistem penyimpanan dan pengolahan data maupun informasi agar dapat menjalani bisnis jasa dengan mudah dan berjalan dengan baik. Pelayanan pencucian motor online ini merupakan sebuah bisnis yang berkaitan dengan jasa pencucian motor dengan air maupun dengan waterless, tanpa air. Dengan adanya sistem informasi pada jasa pencucian motor online dapat menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan data cucian antara konsumen satu dengan yang lainnya dan dapat melakukan pencarian laporan-laporan yang dibutuhkan lebih cepat. Tujuannya menghasilkan perancangan sistem informasi pencucian motor online berbasis Android yang mana memudahkan pelanggan dalam mencuci motor. Manfaat bagi penulis adalah berguna bagi masyarakat, yang mana nantinya ini akan membantu masyarakat. Yang kedua bagi pelanggan ya, yang dimana memudahkan pelanggan dalam memesan aplikasi, memesan jasa. Selanjutnya bagi pembaca yaitu menambah wawasan bagi pembaca. Selanjutnya, teknik pengumpulan data saya mendapatkan dari pengamatan, survei, studi pustaka. Metode pengembangan softwarenya yaitu dengan analisa dari desain dan coding, pengujian dan pemeliharaan. Selanjutnya, yang bab 2, konsep dasar sistem, landasan teori. Ini dari sistem informasi, perancangan sistem informasi, bahasa programan, metode pengembangan software. Yang mana nantinya ini berkaitan dengan bab 3. Yang bab 3 ini berisi tentang use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah diagram yang menyajikan interaksi antara use case dan aktor, di mana aktor dapat berupa orang, peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Di sebelah kanan adalah contoh gambar dari perancangan sistem saya, perancangan sistem pencucian motor online, yang dimana pelanggan melakukan pendaftaran, pelanggan melakukan login, pelanggan melihat list data harga cucian, pelanggan melihat status cucian, pelanggan melihat riwayat transaksi cucian, pelanggan bisa melihat rincian transaksi cucian. Selanjutnya, aktor yang kedua adalah pemilik. Pemilik bisa mengelola data master, yang mana nantinya mengelola semua data. Pemilik bisa melihat laporan transaksi, pemilik bisa mengelola data transaksi. Selanjutnya, aktor yang ketiga adalah petugas. Petugas ini bisa mengelola data transaksi yang mana menerima pesanan dari pelanggan. Kedua, mencetak nota order. Yang ketiga, mencetak kartu pelanggan. Selanjutnya, DFD, data flow diagram. Apa itu data flow diagram? Data flow diagram adalah merupakan sebuah proses penggambaran alur data yang dianalisa oleh analisis sistem berdasarkan masalah dan data-data yang ada. Selanjutnya, hasil dari data flow diagram digunakan untuk merancang program atau aplikasi. DFD ini sangat membantu
komunikasi antara dalam membangun sebuah program dalam perancangan DFD ini. Di sebelah kanan ini adalah contoh DFD yang mana pelanggan melakukan pendaftaran, pelanggan melakukan login, dan selanjutnya itu ada pelanggan bisa melihat list harga cucian, bisa melihat laporan transaksi, bisa melihat notifikasi, bisa melihat rincian transaksi, di mana petugas juga bisa mengelola data transaksi, mencetak nota, mencetak kartu pelanggan, melihat riwayat transaksi cucian. Selanjutnya pemilik itu mengelola data master yang dimana mengontrol semua alur di sini. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram kelas yang digunakan untuk menggambar keadaan atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk manipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsinya. Contoh di kanan adalah gambar kelas diagram yang dimana di tabel petugas ada username, password, nama petugas, email, dan nomor petugas. Tabel pelanggan bisa kita lihat ada username, password, nama pelanggan, email, dan alamat. Di transaksi bisa kita lihat ada ID pesan, tanggal pesan, ID pelanggan, ID petugas, telepon, total harga. Di layanan bisa kita lihat ada ID layanan, ada nama layanan, ada harga. Selanjutnya semua ini akan terkoneksi ke koneksi database. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambar kegiatan-kegiatan yang di dalam suatu sistem, di mana merupakan penggambaran aktivitas dari use case yang ada pada use case diagram di atas tadi. Agar dapat lebih memahaminya tentang sistem yang akan dibuat, maka diperlukan buatkan activity diagram tentang sistem yang sedang berjalan. Contohnya di sini ada 11 nantinya activity diagramnya. Yang pertama dari activity diagram pendaftaran, di mana pelanggan melakukan akses aplikasi, menekan tombol daftar, dan sistem akan menampilkan form, dan pelanggan mengisi form pendaftaran, di mana sistem akan menerima data pelanggan, dan sistem akan memvalidasi database. Selanjutnya, activity diagram login, di mana pelanggan melakukan masukkan username password, sistem menekan tombol login, dan sistem akan menerima kelengkapan data, memvalidasi database. Jika berhasil login, maka akan memasukkan ke tampilan halaman utama yang nantinya akan dibahas. Selanjutnya, activity diagram list harga, yang dimana di sini terlibat pelanggan dan sistem. Pelanggan melakukan login pada aplikasi, sistem memvalidasi database dan menampilkan indeks dari aplikasi. Pelanggan bisa melihat harga listnya, memesan jasa, dan sistem bisa menerima dan menyimpan ke dalam database. Selanjutnya activity diagram status cucian, di mana di sini terlibat pelanggan dan sistem. Pelanggan melakukan login pada aplikasi, validasi database, menampilkan indeks aplikasi. Pelanggan mencari menu status cucian dan sistem akan menampilkan status cucian kepada pelanggan. Selanjutnya riwayat transaksi, pelanggan dan sistem. Pelanggan melakukan login pada aplikasi, validasi database, menampilkan indeks aplikasi, dan pelanggan akan mencari menu riwayat transaksi cucian, dan sistem akan menampilkan riwayat dari transaksi pelanggan. Selanjutnya activity diagram rincian transaksi, di mana yang terlibat adalah pelanggan dan sistem. Pelanggan melakukan login pada aplikasi, validasi database, menampilkan halaman indeks aplikasi, mencari menu rincian transaksi cucian, yang dimana sistem nantinya akan menampilkan menu rincian transaksi cucian. Selanjutnya data master, di sini terlibat pemilik dan sistem, yang mana nantinya pemilik login sebagai admin dan sistem akan memvalidasi database, menampilkan halaman admin, dan pemilik bisa melihat semua aktivitas user. Selanjutnya laporan transaksi di sini yaitu pemilik dan sistem yang terlibat. Pemilik melakukan login sebagai admin, sistem memvalidasi database dan menampilkan halaman admin, dan admin bisa melihat semua laporan transaksi. Pemilik bisa melihat semua laporan transaksi. Selanjutnya activity diagram data transaksi, yang dimana di sini petugas dan sistem.
Petugas melakukan login sebagai petugas dan sistem melakukan validasi database, menampilkan halaman petugas, mengelola data transaksi. Selanjutnya, activity diagram nota order, yang dimana petugas dan sistem di sini yang terlibat. Petugas melakukan login sebagai petugas, dan sistem akan memvalidasi akun petugas tersebut, menampilkan halaman petugas, mencari menu nota order, mencetak nota order. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi database pesanan telah selesai. Yang terakhir yaitu mencetak kartu pelanggan, di mana petugas dan sistem di sini petugas melakukan login sebagai petugas, sistem melakukan validasi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman petugas. Petugas mencari menu kartu pelanggan, dan disitulah petugas mencetak nomor nota kartu pelanggan. Udah didesain, jadi nantinya akan tinggal diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya, perancangan database. Di sini apa itu database? Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan satu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Di sini bisa kita lihat adalah contoh dari perancangan database saya, yaitu aplikasi saya, yaitu dari tabel pelanggan. Di situ terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, username, password, email, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan. Di pembayaran bisa kita lihat ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, ID pelanggan, ID petugas, telepon pembayaran, ID harga, dan total harga. Di harga sendiri, di tabel harga sendiri bisa kita lihat ada ID harga dan harga. Di petugas bisa kita lihat ada ID petugas, username, password, email, nama petugas, dan nomor petugas. Selanjutnya bisa kita lihat ini adalah contoh perancangan desain dari aplikasi pencucian motor online. Di tengah ini, digambar di tengah adalah contoh dari aplikasi sebelum pelanggan masuk ke dalam halaman utama aplikasi, di mana di sini pelanggan harus melakukan pendaftaran jika belum punya akun. Jika sudah, silakan login. Selanjutnya di gambar kiri adalah contoh tampilan utama dari aplikasi cucian motor online, di mana di situ pelanggan bisa memilih cuci motor yang reguler, yang pakai air, atau yang waterless, yang tinggal semprot pakai alat kami. Selanjutnya di gambar paling kanan adalah contoh di mana pelanggan melakukan pesanan kepada aplikasi kami, di mana di situ pelanggan memasukkan alamat, yang mana nantinya memudahkan petugas dalam mencari lokasi pelanggan. Di situ tertera ongkos kirimnya. Maksudnya di sini ada jasa petugas dalam ke rumah pelanggan nantinya. Itu adalah total harga. Selanjutnya, yang dimana nanti shipping ini alamat ini nantinya akan disematkan GPS, yang dimana nanti memudahkan petugas dalam menemukan lokasi pelanggan. Selanjutnya, jika pelanggan sudah mengisi alamat, selanjutnya tentang pembayaran, di mana pembayarannya nanti bisa berupa COD atau COD, cash on delivery, bayar di tempat, atau nantinya bisa ke pelanggan, ke petugas, yang dimana petugas nanti akan, kalau pelanggannya tidak pegang uang cash, maka bisa melakukan pembayaran secara online melalui petugas nantinya. Di sebelah kanan itu adalah contoh dari pesanan yang diterima sistem. Mohon ditunggu kami dalam perjalanan. Oke. Di sini nantinya tinggal klik OK, pelanggan akan menunggu petugas datang ke tempat pelanggan. Kesimpulannya, ini bab terakhir, yaitu kesimpulan yang dapat dimenangkan dengan merancang sistem informasi pencucian motor online ini dapat memudahkan pelanggan dalam memesan jasa. Disarankan untuk melakukan pelatihan kepada petugas yang terkait dalam menggunakan aplikasinya, yang mana nantinya memudahkan petugas tidak melakukan kesalahan kepada pelanggan atau alamat pelanggan nantinya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.